Ini adalah Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa sholat di Masjid Quba ini. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba untuk sholat di dalamnya, terkadang jalan kaki dan terkadang naik kendaraan. Barang siapa sholat di Masjid Quba ini, maka dia akan mendapatkan pahala berumrah. Beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fi sholatan kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa sholat di Masjid Quba, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba untuk sholat, maka dia akan mendapatkan pahala berumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana di dalam Masjid Quba pada tanggal 4 November 2019 pukul 8 pagi. Para tetamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sunnah ittiba kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di Masjid Quba, karena ini adalah masjid yang sangat bersejarah, yaitu yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah disambut oleh para sahabat di Thaniyatil Wada', kemudian disambut dan disinggahkan di perkampungan Quba ini di Bani Amr bin Auf, tepatnya di rumahnya Kulsum Ibnul Hadam, seorang sahabat Ansar. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah 3 hari 3 malam, disambut oleh sahabat Ansar, dan Rasulullah membangun masjid yang pertama kali. Tidak sekedar menyuruh para sahabatnya, akan tetapi Rasulullah ikut andil, terjun langsung di dalam membangun Masjid Quba ini. Beliau mengangkat batu. Suatu ketika ada sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, biarkanlah kami yang mengangkat batu ya Rasulullah." "Tidak wahai sahabatku, saya angkat batu dan engkau juga angkat batu yang lain. Kita sama-sama mengangkat batu, membangun masjid bersama-sama." Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, ikut terjun langsung membangun dan meletakkan dan meluruskan kiblatnya oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu kata Rasulullah dipandu oleh malaikat Jibril, sehingga Masjid Quba ini disebut masjid yang paling pasti arah kiblatnya, karena yang meletakkan adalah Rasulullah, meletakkan kiblatnya adalah Rasulullah, dipandu oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah 3 hari 3 malam Rasulullah melanjutkan ke kota Madinah yang sekarang Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda mengenai Masjid Quba ini. Beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fi sholatan kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa berwudu di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba serta sholat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala berumrah. 1 kali sholat pahalanya seperti berumrah. Ini berkat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan syarat berwudu harus dari rumahnya. Kalau para jemaah haji ataupun umrah, berarti berwudu dari hotelnya. Itu merupakan syarat untuk mendapatkan kemuliaan pahala seperti berumrah dengan melaksanakan sholat di Masjid Quba ini. Apabila di tengah perjalanan menuju Masjid Quba batal wudunya, maka bisa berwudu lagi di Masjid Quba ini. Tidak masalah, tidak batal pahalanya, karena yang diharuskan adalah berwudu dari rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah membangun Masjid Nabawi, kemudian menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat dakwahnya beliau, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak melupakan Masjid Quba yang dibangun oleh tangan beliau sendiri. Di dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Terkadang Rasulullah naik onta dan terkadang Rasulullah berjalan kaki. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban. Untuk sekarang para jemaah rata-rata berkunjung ke Masjid Quba ini dengan bis atau taksi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga sudah memberikan fasilitas membangun jalan yang disebut Darbus Sunnah, yaitu sebuah jalan dikhususkan untuk pejalan kaki dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba untuk memfasilitasi bagi para jamaah yang ingin melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW ke Masjid Quba, ada yang pakai kendaraan ataupun yang jalan kaki. Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu." Ini adalah masjid yang pertama kali dibangun atas dasar takwa. Yang dimaksud adalah Masjid Quba. Min awwali yaumin, dari pertama kali. Ahaqqu an taquma fihi, engkau sangat layak untuk sholat di dalamnya, sangat dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam Masjid Quba ini terdapat orang-orang yang suka bersuci. Karena konon orang Arab pada zaman dahulu apabila qada'ul hajah, maka sebagian untuk bersuci atau istinja menggunakan batu. Akan tetapi penduduk Quba ini mereka bersuci dengan batu, kemudian juga dibilas dengan air. Karena saat itu air sangat jarang sekali di negeri Arab ini. Akan tetapi penduduk Quba beristinja atau bersuci dengan batu dan air, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kampung tersebut terdapat orang-orang yang suka bersuci. Mudah-mudahan kita suatu ketika yang melihat video ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat di Masjid Quba ini, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW setelah berhijrah ke kota Madinah. Senantiasa dikunjungi oleh para jemaah haji dan umroh, tidak pernah sepi. Mereka ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita rezeki supaya bisa berkunjung ke Masjid Quba ini bersama keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin.